Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar beli ikan. Pulangnya mampir ke rumah Haji Mumu. Hai anak-anak Darul Hikam, sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Anak-anakku, sahabat DH yang Bapak cintai. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas dengan tema rajin ibadah, anak ini tetap mendapatkan ajab Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sangatlah berjasa bagi hidup kita, sehingga kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Namun hal ini tidak berpengaruh pada Alqamah. Kisah Alqamah yang durhaka kepada ibunya ini menunjukkan bahwa semakin lama seorang anak tidak lagi taat kepada bapak ibunya, maka inilah kisah anak yang durhaka tersebut yang bernama Alqamah. Pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda bernama Alqamah. Pemuda ini memiliki pribadi yang baik dan rajin beribadah, seperti puasa, sholat, bersedekah, ataupun ibadah lainnya. Suatu ketika ia mengalami sakit keras. Melihat hal tersebut, istri Alqamah meminta seseorang untuk memberitahukan hal ini pada Rasulullah. Mendengar berita ini, Rasulullah mengutus Su'aib Ar-Rumi, Bilal dan Ammar untuk melihat keadaan Alqamah. Rasulullah meminta mereka untuk menuntun Alqamah dalam mengucapkan La ilaha illallah. Sesampainya di rumah Alqamah, mereka melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul. Namun Alqamah tidak mampu mengikuti bacaan tersebut. Keadaan tersebut kemudian diberitahukan pada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Salah satu dari sahabat Rasul itu menjawab, Alqamah masih memiliki seorang ibu yang tua renta. Setelah itu Rasulullah mengutus orang lain untuk menemui ibu tersebut dan menyampaikan pesan. Jika ibu tersebut masih berjalan, maka ia diminta untuk menemui Rasulullah. Tapi jika ia sudah tidak bisa berjalan, maka Rasulullah yang akan menemui ibu itu. Anak-anakku yang Bapak cintai, sesampainya utusan Rasul bertemu dan menyampaikan pesan padanya, kemudian ia memutus untuk menemui Rasul dengan tongkatnya yang membantu dalam berjalan. Setelah tiba, ia langsung mengucapkan salam dan langsung dijawab oleh Rasul. Rasulullah bersabda kepada ibu itu dengan pertanyaan. Beliau bertanya, bagaimana keadaan Alqamah sebenarnya? Selain itu, Rasulullah meminta si ibu untuk menjawab dengan jujur. Kalaupun tidak, Rasul akan meminta kepada Allah agar dia menunjukkan kebenarannya. Sang ibu pun menjawab, jika anaknya adalah pemuda yang rajin beribadah, sholat, puasa, dan bersedekah. Kemudian Rasul melanjutkan pertanyaan, apa perasaan sang ibu pada anaknya? Seketika itu ibu menjawab bahwa ia sedang marah pada anaknya. Hal ini dikarenakan semasa hidupnya Alqamah lebih sayang, bahkan lebih mementingkan istrinya daripada dia, ibunya. Ia menganggap bahwa Alqamah lebih durhaka padanya. Mendengar jawaban sang ibu, Rasulullah bersabda bahwa kemarahan ibu membuat Alqamah kesulitan dan terhalangi dalam melafalkan syahadat. Rasulullah mengutus Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar. Mendengar hal tersebut, sang ibu heran dan bertanya, untuk apa kayu bakar itu dikumpulkan? Rasulullah menjawab, jika beliau akan membakar Alqamah di hadapan sang ibu. Seketika sang ibu berkata bahwa ia tidak tega melihat anaknya dibakar di hadapannya. Rasulullah pun kembali mengingatkan kisah Alqamah, anak durhaka, bahwa azab Allah sangatlah pedih. Jadi lebih baik jika sang ibu memaafkan perbuatan anaknya dan merelakannya. Karena serajin apapun ibadahnya, sebanyak apapun ibadahnya,
itu tidak akan bermanfaat jika sang ibu masih menyimpan kemarahan pada anaknya. Mendengar hal tersebut, sang ibu kemudian bersedia memaafkan dan merelakan Alqamah di hadapan Allah. Rasulullah dan para malaikat yang menjadi saksi. Setelah itu, Rasulullah mengutus Bilal untuk melihat keadaan Alqamah, apakah ia sudah bisa mengucapkan syahadat. Bilal pun berangkat dan mendengar Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat sebelum kematiannya. Kemudian dirawatlah jenazah tersebut dengan memandikannya, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Berdasarkan kesahihan kisah Alqamah, Rasulullah mengimbau pada umatnya agar tidak mengutamakan istri daripada ibunya, dan ia akan dilaknat oleh Allah. Hal ini karena ridha Allah tergantung pada ridha seorang ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.